Apa sih karya tulis ilmiah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Clarissa Duswa Putri di kelas 12 IPA 8. Sebelumnya, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu materi di kelas 11. Karya ilmiah sangat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk sekarang maupun nanti. Bahkan, ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan untuk membuat karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, saya ada di sini untuk membantu kalian memahami materi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah yaitu suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi dari suatu permasalahan yang diangkat. Lalu, apa sih tujuan dari karya ilmiah? Karya tulis ilmiah bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai suatu permasalahan beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua itu makalah ilmiah yang telah ditulis, harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga itu foster ethos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat yaitu pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengetahuan. Selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama itu reproduktif. Artinya, para pembaca harus bisa langsung menangkap konten dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua itu tidak ambigu. Hal ini berkaitan dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus menjelaskan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Sehingga, maksud dari karya ilmiah tersebut dapat langsung diterima oleh pembacanya. Tidak emotif, yaitu tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Menggunakan bahasa baku. Hal ini bertujuan agar karya ilmiah mudah dipahami. Menggunakan bahasa keilmuan. Ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, dan tidak boleh dicampuri perasaan penulisnya. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah ialah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, sekarang kita beralih ke macam-macam karya tulis ilmiah. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel, tulisan yang berisikan pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua itu makalah, karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan yang penyelesaiannya bergantung pada macam-macam data yang ada di lapangan. Skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjananya. Selanjutnya itu work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun work paper lebih diperdalam lagi dan dipresentasikan pada seminar. Paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa yang erat kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya itu tesis. Tesis dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi S2 atau pascasarjana. Yang terakhir yaitu disertasi, diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 untuk mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis dengan data yang valid.
Nah, setelah mengetahui macam-macam karya tulis ilmiah, kita juga harus mengetahui strukturnya agar dapat membuat karya tulis ilmiah sendiri. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Judul dalam karya tulis ilmiah harus singkat, padat, jelas, tetapi mencerminkan karya ilmiah tersebut. Dan juga harus dalam satu frasa. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisikan rumusan masalah, latar belakang, tujuan penulisan, dan manfaat. Selanjutnya itu kerangka teoritis. Berisi berbagai pengetahuan dari buku pendukung yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Berisi tentang prosedur atau tahapan penelitian. Pembahasan. Di pembahasan inilah intisari atau bagian pokok dalam suatu karya ilmiah. Di sini kita mulai menceritakan solusi atau hasil dari penelitian. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan apa saja yang telah disampaikan dari bab awal sampai bab akhir. Saran disampaikan bagi siapapun yang kira-kira akan berguna atau yang terkait langsung dengan karya ilmiah yang sedang dibahas. Daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka harus dilampirkan karena ada kerangka teoritis yang isinya merupakan kutipan dari buku, artikel, atau lampar internet lainnya. Dari penjabaran materi tadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah yaitu karya tulis yang disusun untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang bertujuan untuk menginformasikan suatu masalah beserta solusinya. Saran dari saya yaitu ketika ingin membuat karya tulis ilmiah, harus benar-benar memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya, dan juga harus sesuai dengan jenis karya tulis yang akan dibuat. Sekian pembahasan mengenai karya tulis ilmiah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.